Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan modul 5, yaitu tentang menganalisis dan menginterpretasikan data serta menindaklanjuti hasil PTK. Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah PTK yang dibimbing oleh Ibu Neneng Windayani. Sebelum lanjut ke pembahasan, kami akan mengenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 6 kelompok, diantaranya ke-1 Yuni Nurdiana sebagai moderator, yang kedua yaitu Arif Rahman sebagai pemateri 1, dan yang ketiga yaitu Sri Nuraya Valentina pemateri 2, yang keempat Siti Rahma sebagai pemateri 3, yang kelima Fitri Widya sebagai pemateri 4, dan yang terakhir Aisri Sumiati pemateri 5. Baik, kita akan mulai mengurai pembahasan tentang menganalisis dan menginterpretasikan data serta menindaklanjuti hasil PTK. Ada dua bagian yang akan kita uraikan atau kita bahas, yaitu kegiatan belajar 1 dan kegiatan belajar 2. Di kegiatan belajar 1, kita akan menyajikan tentang analisis, penyajian, dan interpretasi data. Kemudian di kegiatan belajar 2, kita akan menguraikan kesimpulan dan tindak lanjut hasil penelitian tindakan kelas. Lanjut dari kegiatan belajar 1, yaitu analisis, penyajian, dan interpretasi data. Ada dua kategori yang akan kita bahas, yaitu di bagian A ada hakikat analisis, penyajian, dan interpretasi data. Kemudian di bagian B menganalisis dan menyajikan data. Di kegiatan belajar 2, yaitu di kesimpulan dan tindak lanjut hasil penelitian tindakan kelas, sama ada dua bagian. Yang bagian A kita menyimpulkan hasil PTK, kemudian yang B menindaklanjuti hasil penelitian tindakan kelas. Selanjutnya di bagian A kita akan menganalisis, penyajian, dan interpretasi data. Mill tahun 2000 mendefinisikan analisis data adalah upaya yang dilakukan oleh guru yang berperan sebagai peneliti untuk merangkum secara akurat data yang telah dikumpulkan dalam bentuk yang dapat dipercaya dan benar. Sedangkan interpretasi data adalah upaya peneliti untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tanpa melakukan analisis, kita tidak mungkin dapat menjawab pertanyaan yang mendorong kita melakukan penelitian. Timbullah sebuah pertanyaan, mengapa kita perlu melakukan analisis dan interpretasi data? Karena tanpa melakukan analisis, kita tidak mungkin dapat menjawab pertanyaan yang mendorong kita melakukan penelitian. Kegiatan analisis adalah mencoba mengolah data agar lebih mudah dibaca dan dapat memberi makna pada pembacanya. Selanjutnya yaitu di bagian B, menganalisis dan menyajikan data. Menganalisis dan menyajikan data sama timbul sebuah pertanyaan, mengapa kita perlu menganalisis dan menginterpretasikan data? Karena data yang dikumpulkan dalam PTK lebih cenderung merupakan data kualitatif. Oleh karena itu, analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif. Analisis berupa pemilihan dan pengelompokan data yang berupa catatan singkat dan tanda-tanda atau lambang yang dibuat oleh pengamat dan catatan guru. Berikut kami berikan contoh analisis, yaitu halaman 5.5 yang terdapat di modul. Berikut tabel lembar observasi. Di sini dipaparkan bagian 1, yaitu ada 11 dari 30 siswa mendapat kesempatan menjawab pertanyaan. Kemudian yang kedua, ada 3 siswa yang mendapat kesempatan menjawab 2 kali. Yang ketiga, semua dari tempat duduk mendapat kesempatan menjawab. Namun,
siswa yang duduk di sebelah kanan guru lebih banyak mendapat kesempatan menjawab 10 kali daripada siswa yang duduk di sebelah kiri guru hanya 4 kali. Selanjutnya, disinilah kita perlu menganalisis data supaya kita mempunyai kesimpulan yang diantaranya yaitu: 1. Data dapat dibaca dengan mudah. Yang kedua, peneliti dapat memakai data tersebut. Dan yang ketiga, data dapat diinterpretasikan serta pertanyaan penelitian dapat dijawab. Selanjutnya itu kegiatan belajar 2. Di kegiatan belajar 2, kita akan membahas tentang kesimpulan dan tindak lanjut hasil penelitian tindakan kelas. Di kegiatan belajar 2 ini ada 2 materi yang akan kita uraikan atau kita bahas, yaitu bagian A menyimpulkan hasil PTK, yang B menindaklanjuti hasil PTK. Di bagian A menyimpulkan hasil PTK ada beberapa item yang akan kita uraikan. Yang pertama pengertian, yang kedua ciri-ciri sebuah kesimpulan, yang ketiga langkah-langkah pembuatan kesimpulan. Di bagian B juga menindaklanjuti hasil PTK, sama ada beberapa item yang akan kita bahas atau kembangkan, yaitu pengertian, yang kedua rambu-rambu pembuatan saran, yang ketiga ada langkah-langkah membuat saran tindak lanjut. Selanjutnya di bagian A menyimpulkan hasil PTK. Pengertian: menyimpulkan adalah mengikhtisarkan atau memberi pendapat berdasarkan apa-apa yang diuraikan sebelumnya. Kesimpulan atau simpulan adalah kesudahan pendapat atau pendapat terakhir yang dibuat berdasarkan uraian sebelumnya. Menyimpulkan hasil PTK memiliki ciri-ciri kesimpulan, diantaranya singkat, jelas, dan padat. Kesimpulan itu merupakan intisari atau ikhtisar yang lebih singkat dari uraian. Kesimpulan harus sesuai dengan uraian. Kesimpulan harus dibuat sesuai dengan tujuan perbaikan atau pertanyaan penelitian. Kemudian langkah-langkahnya. Langkah-langkah pembuatan kesimpulan harus mengacu ke 5 aspek, yaitu diantaranya mencermati tujuan perbaikan atau pertanyaan penelitian satu persatu, sehingga paham benar apa yang dicari dalam penelitian itu. Kemudian cari temuan atau deskripsi temuan yang dibuat berdasarkan hasil analisis data. Terus cermati uraian pada deskripsi temuan per pertanyaan, penelitian atau tujuan perbaikan. Kemudian buat simpati atau ikhtisar dari uraian tersebut dengan cara mengidentifikasi butir-butir penting dan mensintesiskannya. Kemudian setelah semua pertanyaan penelitian atau tujuan perbaikan disimpulkan temuannya, susun kesimpulan tersebut sesuai dengan urutan pertanyaan penelitian atau tujuan perbaikan. Terakhir, periksa kembali kesesuaian antara pertanyaan penelitian, uraian, dan kesimpulan, sehingga yakin bahwa kesimpulan sudah dirumuskan dengan benar. Bagian B menindaklanjuti hasil penelitian tindakan kelas. Di bagian ini, di bagian menindaklanjuti hasil penelitian kelas, sama ada 3 poin yang akan kita kembangkan atau kita bahas. Yang pertama pengertian, kedua rambu-rambu pembuatan saran, yang ketiga langkah-langkah membuat saran tindak lanjut. Pengertian: dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia halaman 880 di modul, saran dimaknai sebagai pendapat, usul, anjuran, cita-cita yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Berpegang pada pengertian ini, maka saran bukan merupakan tugas atau perintah yang harus dilaksanakan, tetapi merupakan anjuran yang perlu dipertimbangkan. Pembuatan saran atau pemberi saran menginginkan agar saran tersebut diterima dan ditindaklanjuti. Oleh karena itu, saran harus dibuat dengan landasan yang kokoh, penuh dengan pertimbangan, dan mungkin dilaksanakan. Dalam konteks menindaklanjuti hasil PTK, saran harus dibuat secara jelas dan operasional agar benar-benar
dapat dilaksanakan. Selanjutnya, rambu-rambu pembuatan saran. Dalam rambu-rambu pembuatan saran harus mengacu pada 5 aspek, diantaranya saran harus sesuai dengan kesimpulan dan hakikat penelitian yang kita lakukan. Kemudian saran harus mempunyai sasaran yang jelas. Terus saran harus menindaklanjuti hasil PTK, sebaiknya bersifat konkret dan operasional sehingga mudah dilaksanakan atau diterapkan. Saran harus juga mempertimbangkan metodologi atau prosedur penelitian yang dilaksanakan serta bidang studi yang diajarkan. Saran yang harus merupakan pemikiran yang cukup penting untuk memperbaiki pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu langkah-langkah membuat saran tindak lanjut. Dalam langkah-langkah membuat saran tindak lanjut, kita harus memperhatikan 4 aspek untuk memiliki saran yang lebih bagus. Di antaranya yaitu cermati kesimpulan yang sudah dibuat. Bagian B yaitu pikirkan apa yang dapat ditindaklanjuti dari kesimpulan yang sudah dibuat. Yang selanjutnya, tentukan kepada siapa saran akan ditujukan. Dan yang terakhir, tulis saran dengan kalimat yang tegas dan lugas sehingga mudah dipahami dan menarik untuk dicobakan. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pemaparan dari kami dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.